Saya akan mempresentasikan Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama ada biografi. Biografi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik yang memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim merupakan figur yang sangat dihormati dalam tradisi Islam di Indonesia, khususnya sebagai salah satu dari Wali Songo, 9 wali yang berjasa besar dalam mengislamkan tanah Jawa. Meskipun catatan sejarah yang pasti mengenai kehidupannya tidak terlalu banyak dan seringkali bercampur dengan legenda, mayoritas sejarawan dan tradisi lisan sepakat bahwa beliau berasal dari luar Jawa. Pendapat yang paling kuat dan banyak diterima menyatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia atau disebut dengan Iran. Hal ini didasarkan pada berbagai sumber, termasuk catatan lokal, cerita rakyat, dan analisis nama serta kemungkinan jalur perdagangan pada masa itu. Diperkirakan beliau lahir pada paruh kedua abad ke-14 Masehi. Kedatangan Maulana Malik Ibrahim di Jawa diyakini terhadap pada awal abad ke-15 Masehi. Di Gresik, sebuah pelabuhan penting di Jawa Timur pada masa itu, menjadi pusat aktivitas dakwahnya. Oleh karena itu, beliau kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Beliau dianggap sebagai Wali Songo tertua di antara Wali Songo, menjadi pelopor dalam mengenalkan ajaran Islam secara damai dan bertahap kepada masyarakat Jawa yang saat itu masih didominasi oleh kepercayaan Hindu-Buddha. Mengenai silsilah lengkapnya terdapat beberapa versi yang berbeda, namun narasi yang populer dan dihormati menghubungkan beliau dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ada riwayat. Catatan sejarah mengenai riwayat pendidikan formal Sunan Gresik yang sangat terbatas. Namun sebagai ulama yang membawa ajaran Islam dapat diasumsikan bahwa beliau telah menempuh pendidikan agama yang mendalam di tempat asalnya. Kemudian besar beliau mempelajari ilmu-ilmu keislaman dari para ulama dan cendekiawan di Persia sebelum melakukan perjalanan ke Nusantara. Selain pendidikan agama formal, pengalaman hidup dan perjalanan juga menjadi bagian penting dalam pembentukan pemikiran dan metode dakwah beliau. Sebagai seorang yang datang dari luar, beliau tentu mempelajari adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan masyarakat Jawa secara langsung. Kemampuan beliau untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan masyarakat lokal menjadi keberhasilannya dan menyebarkan Islam. Penting untuk dicatat bahwa Sunan Gresik juga berperan sebagai seorang pendidik bagi para santri dan masyarakat di sekitarnya. Beliau mendirikan tempat-tempat berkumpul dan belajar yang kelak berkembang menjadi pesantren atau surau, di mana beliau mengajarkan ajaran Islam, nilai-nilai moral, dan etika. Melalui interaksi langsung dan pengajaran yang berkelanjutan, beliau mentransfer pengetahuan kepada generasi penerus. Di sini juga ada metode dakwahnya. Yang pertama, pendekatan sosial dan ekonomi. Beliau sangat aktif dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat, memahami kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi. Beliau tidak hanya berdakwah secara lisan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Contohnya, beliau membantu masyarakat dalam bidang pertanian, perdagangan, dan memberikan solusi atas masalah-masalah praktis yang mereka hadapi. Beliau bahkan dikisahkan menjadi warung atau toko yang menjual kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, serta memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada masyarakat yang membutuhkan. Tindakan-tindakan ini membangun kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap beliau dan ajaran Islam yang dibawanya. Yang kedua, ada pendidikan dan pengajaran yang bertahap. Beliau mendirikan tempat-tempat yang belajar sederhana yang kemudian berkembang menjadi pesantren atau surau. Di tempat ini, beliau mengajarkan dasar-dasar agama
agama Islam secara bertahap, mulai dari pengenalan tentang Allah, Nabi Muhammad SAW, rukun Islam, dan rukun iman. Beliau menggunakan bahasa Jawa dalam menyampaikan ajaran agar mudah dipahami oleh masyarakat lokal. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek ritual, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak mulia dan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, ada akulturasi budaya yang hati-hati. Sunan Gresik sangat menghargai budaya lokal yang sudah ada. Beliau tidak berusaha menghapus tradisi dan kebiasaan masyarakat secara paksa. Sebaliknya, beliau berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal secara bertahap dan bijaksana. Contohnya, beliau mungkin menggunakan seni dan cerita-cerita lokal sebagai untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Pendekatan akulturasi ini membuat agama Islam lebih mudah dipercaya dan tidak dianggap sebagai ancaman sebagai identitas masyarakat di Jawa. Selanjutnya ada keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dan bertindak. Akhlak mulia, kejujuran, kesederhanaan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama yang beliau tunjukkan kepada daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat. Tindakan beliau lebih berbicara daripada kata-kata, dan ini memberikan pengaruh yang besar dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap Islam. Selanjutnya ada pengaruh terhadap Islam di Indonesia. Yang pertama ada pengenalan nilai-nilai Islam. Beliau mengenalkan nilai-nilai dasar Islam seperti tauhid, akhlak mulia, dan ibadah kepada masyarakat Jawa melalui cara yang mudah. Yang kedua, inspirasi bagi generasi penerus metode dakwah yang damai dan bijaksana menjadi inspirasi bagi wali songo lainnya dalam menyebarkan Islam di berbagai Jawa. Yang ketiga, ada peletak dasar dalam Islam di Jawa. Beliau dianggap sebagai salah satu pionir penyebaran Islam di tanah Jawa. Kedatangannya membuka jalan bagi ulama lain Wali Songo untuk melanjutkan dakwah Islam. Yang keempat, pembentukan komunitas Muslim awal. Melalui pesantren dan interaksinya dengan masyarakat, beliau berhasil membentuk komunitas Muslim awal di Jawa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.